kasih Gubernur sudah bersedia hadir di ruangan saya ini. Sebelum kita berbincang lebih jauh, adakah sesuatu yang perlu Ibu Nur sampaikan sehingga Ibu Nur datang ke ruangan saya? Maaf ya Pak Eko sebelumnya. Sebenarnya gini Pak Eko, akhir-akhir ini saya lihat kok siswa itu kurang gairah belajar, ngerti nih Pak Eko? Iya, mungkin dari efek daring kemarin ya, dari apa? Daring karena adanya COVID kemarin mungkin ya Pak Eko. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang kondisi muridnya Gubernur gitu ya. Iya, betul Pak Eko. Jadi setelah tatap muka, meskipun sudah berjalan beberapa waktu, namun gairah siswa masih kelihatan menurun gitu. Iya, betul. Ya. Memang untuk belajar pada masa COVID ini gimana Bu? Sehingga semangatnya tidak begitu baik gitu ya. Menurut saya apa mungkin karena kemarin itu tugasnya dikerjakan daring ya Pak. Iya. Ya, daring itu berarti dikerjakan sendiri di rumah. Gitu. Nah, kemudian waktunya kan lebih longgar, Ya. bisa browsing. Gitu. Nah, tugas kan diselesaikan hari itu bisa browsing di rumah, waktunya lebih longgar. Jadi mungkin karena itu agak lebih apa nih, gairahnya kurang ketika masuk sekolah. Jadi intinya mereka mengandalkan tugas itu dengan browsing, dengan bertanya kepada anggota keluarga di rumah gitu ya. Jadi intinya menjadi ketergantungan. Iya betul. Jadi akhirnya mereka jadi tergantung. Jadi kalau sekarang tugas harus diselesaikan di sekolah, mereka agak enggan, kurang bergairah, sehingga tidak optimal ketika mengerjakan di sekolah ya Pak Eko. Nah itu yang masalah dihadapi sekarang, peralihan dari daring menjadi luring itu. Iya baik. Jadi sekarang saya bisa memahami ya kondisi Gubernur. Jadi karena sebelumnya mereka bisa belajar mungkin dengan waktu yang lebih longgar, kemudian bisa menggunakan apa ya istilahnya bertanya-tanya di media sosial mereka, jadinya ketika kembali ke kondisi normalnya mereka berarti malah kurang termotivasi. Betul, ya. Betul, Baik, kalau melihat kondisi bahwa pembelajaran yang dikurung sekarang itu kan memang menuntut keaktifan siswa ya. Kalau pembicaraan kita ini nanti kan mungkin waktunya tidak banyak ya, memang mungkin nanti kita ada tugas masing-masing. Mungkin dari perbincangan kita nanti Gubernur ingin mendapatkan apa gitu dari kita ngobrol-ngobrol ini? Iya. Begini Pak Eko, saya ingin agar mereka itu termotivasi kembali, melihat mereka itu mempunyai semangat belajar lagi, dia punya motivasi tinggi. Jadi saya ingin menumbuhkan kembali motivasi mereka. Betul ya Pak Eko. Jadi bukan hanya di proses belajar saja, tetapi juga terutamanya jadi dari hasil belajar atau ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya seperti itu Pak Eko. Jadi maksudnya Gubernur ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat agar siswa itu kembali termotivasi dalam belajar. Betul. Jadi biar mereka itu fokus belajar, tidak tergantung pada janji, tidak bergantung pada orang lain. Dan ketika di sekolah itu punya motivasi dan semangat yang tinggi untuk belajarnya. Seperti itu Pak Eko. Baik. Jadi kalau melihat pengalaman Gubernur ya saat mengajar mungkin pada masa sebelum pandemi itu biasanya kalau membahas gairah atau motivasi belajar siswa itu
kalau dalam mungkin persepsi gubernur itu siswa yang punya motivasi belajar ya seperti apa? Atau kondisinya gimana? Iya. Menurut saya gimana nih? Satu, rajin, rajin dan semangat untuk mengikuti pembelajaran, gitu. Terus yang kedua, misalkan ada soal atau ada diskusi, tidak usah disuruh, mereka langsung menyelesaikan tugas. Nah itu Pak Eko. Terus yang ketiga, aktif selama proses pembelajaran. Aktifnya aktif yang menuju ke tema pembelajaran, menuju ke tujuan pembelajaran, bukan yang aktif bicara sendiri ya Pak Eko. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada yang soal yang sulit itu tidak langsung menyerah, langsung tutup buku gitu loh Pak. Jadi ada semangat greget untuk mencari jawabannya. Entah bertanya dengan guru atau membuka literasi buku yang lain atau bagaimana, itu ada greget gitu Pak. Seperti itu menurut saya. Gambarannya sangat kompleks gitu ya. Iya. Ini melihat kondisi dari apa yang Bunda sampaikan tadi, kira-kira kalau kita buat sebuah skala penilaian ya, dari 1 sampai 10, itu dari mungkin 1 itu mungkin sangat tidak termotivasi, kalau yang 10 itu mungkin sangat termotivasi, itu kira-kira di level angka berapa ya motivasi siswa yang Bunda ajar sekarang? Kalau untuk saat ini kelihatannya setelah daring Pak, itu masih di level 4 kali ya Pak. Gitu ya. Berarti masih di level 4 rata-rata ya. Iya. Misalnya rata-ratanya 10 gitu ya. rata-rata 5 masih 4 ya. Iya, masih seperti itu. Butuh usaha yang lebih ya. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya kan ada yang rajin, harus mengerjakan tanpa disuruh. Untuk kedepannya aktif dalam pembelajaran. Nah itu untuk kedepannya maksud saya biar seperti itu gitu loh. Memang kondisi siswa pasca pandemi ini memang sangat bervariasi gitu. Dan itu menjadi ya semacam tantangan yang memang harus dipecahkan gitu ya. Dari tadi kita ngobrol, mungkin kalau kurang nyaman bisa memposisikan diri. Kalau gambaran tadi kan motivasinya di level 4 ya. Kemudian dari cerita Gubernur tadi, Gubernur ingin melihat kondisi siswa itu punya motivasi lagi dalam belajar. Nah, dari harapan Gubernur tadi, kira-kira Gubernur itu inginnya siswa itu mencapai tingkatan motivasi itu di level berapa? Ya untuk saat ini kalau langsung ke level yang tinggi agak sulit ya Pak ya. Target saya ya paling tidak di level 7 lah gitu. Motivasi gitu ya. Level 7 lah mereka. Kalau gambaran motivasi di level 7 itu seperti apa? Ya mereka rajin, semangat, ada keinginan untuk belajar, mengerjakan sendiri walaupun mungkin masih ada harus dimotivasi, tapi ya sedikit lah dari orang tua, dari guru gitu. Kemudian minimal proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik lah gitu. Seperti itu. Iya. Benar. Untuk mencapai level ke-7 di angka 7 tadi, kira-kira apa strategi atau langkah-langkah yang akan Gubernur lakukan? Jadi biar dari level 4 itu bisa tercapai di level 7. Nah, itu yang sedang dipikirkan ya Pak. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan semangat anak itu nggih. Nah, itu Pak yang mau dipikirkan apa nggih. Nah, selama ini kan
memotivasi jika ada tugas-tugas yang menantang dan menyenangkan. Ya. Nah, maksudnya mereka itu diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau ada tugas mandiri, misalkan ada proyek, itu kok mereka kelihatannya lebih bersemangat untuk belajar. Oh, Nah, gitu. itu itu menurut saya untuk kedepannya nggih Pak Eko. Ya. Jadi kalau mereka itu disuruh mengerjakan di luar kelas, misalkan untuk seperti survei tanaman, klasifikasi tanaman, nah mereka itu lebih bersemangat jadi tugas di luar gitu loh Pak, daripada di dalam ruangan. Oh, ya. Jadi semacam kegiatannya pembelajaran outdoor gitu ya. Kemudian juga itu, ada variasi dari konten pembelajarannya begitu ya. Seperti itu, jadi bisa menuangkan ide atau kreasi mereka gitu. Seperti itu Pak. Biasanya kalau untuk kegiatan yang di luar ruangan itu tempat dan kegiatannya apa saja Bu? Itu saya mengajak mereka untuk mengamati lingkungan, baik di dalam atau di luar kelas. Kemudian mereka menuangkan hasil pengalamannya ketika di luar itu dituangkan di dalam LKPD-nya atau itu hasil kerja mereka. Jadi seperti itu. Baik. Jadi itu sudah ada semacam diferensiasi gitu ya Bu ya. Kalau yang kaitannya dengan diferensiasi untuk produk dan konten biasanya seperti apa? Saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengumpulkan produk hasil penugasan dalam bentuk misalkan mind map, kemudian tulisan atau gambar, atau mungkin dalam PowerPoint atau apa gitu. Kalau yang konten itu biasanya saya memberikan mereka bahan dalam bentuk yang berbeda, bisa modul, bisa video, kemudian bisa dalam bentuk PowerPoint atau gambar-gambar dan atau mungkin model, model langsung gitu Pak. Nah seperti itu. Karena mata pelajarannya IPA ya. Iya. Lebih banyak ada sekali model, iya. Ada model-model di lab itu banyak sekali ya Pak. Luar biasa ya. Jadi sekaligus bisa memberdayakan alat-alat yang ada di lab ya. Betul. Jika melihat dua hal tadi ada outdoor dan diferensiasi itu, lantas bagaimana Bu Nur itu bisa melakukannya atau apakah memang Bu Nur bisa melakukannya sendiri gitu dengan dua ada outdoor ada mungkin diferensiasi tadi? Kalau sendiri, kalau untuk yang diferensiasi insya Allah bisa ya Pak. Ya, karena untuk diferensiasi bisa konten, proses, produk insya Allah bisa. Tapi kalau untuk outdoor kelihatannya harus membutuhkan kolaborasi dari teman sejawat karena seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini kalau outdoor learning mungkin belum bisa maksimal ya, tapi kalau untuk diferensiasi insya Allah bisa lah. Jadi mungkin yang istilahnya mungkin segera bisa dilakukan itu berarti yang diferensiasi ya Bu ya. Iya, betul Pak. Tadi untuk kolaborasi. Betul. Ya, baik. Jadi untuk pelaksanaannya nanti itu akan dipilih di diferensiasi. Terlebih dahulu Pak. Kemudian melihat jadwal yang berlaku di kelas-kelas itu kira-kira kapan Bu akan melaksanakan kegiatan ini? Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan kira-kira kapan? Ya secepatnya ya Pak Eko. Ya dalam 3 atau 4 hari ke depan insya Allah nanti kalau untuk diferensiasi bisa
saya implementasikan. Oh. Mulai direncanakan, mulai nanti saya revisi RPP untuk diferensiasi. Jadi nanti kemudian mempersiapkan konten dan seterusnya dalam 3-4 hari ke depan, insya Allah bisa ya Pak. Iya. Istilahnya untuk kegiatan perencanaannya sudah bisa dikatakan sudah siap ya, tinggal mengimplementasikannya di dalam kelas gitu ya. Oke Bu Nur, dari bincang-bincang tadi ternyata banyak hal yang bisa terungkap ya, kemudian juga bisa menilai sendiri. Adakah hal lain yang masih perlu disampaikan? Saya rasa sudah tidak ada lagi Pak Iko. Ya, oke, alhamdulillah. Saya rasa bincang-bincang kita saya rasa cukup, namun saya ingin tahu nih, kira-kira dari perbincangan kita tadi Bu Nur mendapatkan atau memperoleh apa gitu dari apa yang telah kita perbincangkan tadi? Banyak sekali nih Pak Iko. Ternyata setelah sharing itu ternyata banyak yang saya dapatkan. Yang pertama, saya akui itu bingung kenapa kok motivasi belajar anak itu sekarang menurun, tidak bergairah, kemudian kurang termotivasi atau kurang greget untuk belajar nih. Ya, kalau sebagai pendidik pengajar itu agak sedih, kecewa, tapi karena efek daring itu nih Pak, kita tidak bisa menyalahkan mereka seutuhnya nih. Namun ternyata setelah kita bincang-bincang kok, oh iya ternyata ada gairah anak yang bisa tergali setelah saya berbincang dengan panjenengan ya Pak Eko, sehingga nanti saya harapkan anak bisa termotivasi kembali, anak bisa bergairah kembali, sehingga hasil tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan optimal. Jadi sekarang perasaannya Bu Nur gimana setelah kita bincang-bincang tadi? Alhamdulillah Pak Eko sudah agak lega, sudah menemui titik cerah lah. Terima kasih ya Pak Eko untuk waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang seperti ini. Jadi tugas kita saling berbagi. Mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan untuk mengimplementasikan, nanti saya juga ingin kita berbagi lagi pengalaman dari hasil belum mengimplementasikan upaya-upaya tadi, ada diferensiasi. Nanti mungkin kita dapat saling berbagi pengalaman ya. Siap Pak Eko. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu Nur ya. Terima kasih atas kesediaannya Bu. Saya yang terima kasih Pak Eko, malah sudah menjadi tempat curhat saya dalam pembelajaran ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Lemes. Duduknya yang tegak. Kalau saya bilang selamat pagi anak-anak, jawabnya pagi. Luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagian dari alat pendengaran. Pendengaran merupakan bagian dari 5 panca indera. Masih ingat inderanya apa saja kemarin? 1. Indera 5. Panca itu 5. 1 apa? Mata untuk apa? Mata untuk melihat. Yang kedua? Hidung untuk bernapas. Ya. Yang ketiga? Mulut untuk tahan. mulut untuk merasa. Nah, yang untuk merasa apa? Lidah untuk merasa. Yang ketiga?
Biar lebih semangat lagi silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu biar lebih semangat, biar kurang ngantuk, fokus. Kita lakukan stretching dulu sebentar. Wes anu ya sudah berdiri ya. Wes kalau ya berdirinya segitu ya. Pakai kursi. Oke. Nah langsung kita lakukan stretching. Stretchingnya yaitu berupa tepuk. Kalau nanti saya akan bercerita. Ketika saya nanti ada kata-kata pagi, tepuknya 1 kali. Tapi kalau saya bicara tentang siang, tepuknya 3 kali. Nah, tapi kalau saya nanti bicara tentang malam, tepuknya 2 kali. Ingat-ingat ya, kalau pagi 1 kali, kalau malam 2 kali, kalau malam 2 kali, kalau siang 3 kali. Pada pagi hari, Ana pergi ke sekolah. Kemudian pada malam hari, Andika sudah tidur jam 10 malam. Kemudian Bapak itu pulang kerja jam 1 siang. Kemudian pagi hari saya terlambat ke sekolah karena malamnya saya selalu begadang. Ada yang salah tadi? Oh enggak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, satu kerja tepuknya. Berarti masih semangat, masih apa? Fokus. Ada yang salah tadi? Enggak. Berarti fokus, konsentrasi. Sudah mulai konsentrasi ya? Nah sekarang duduk. Sebelum saya mulai pelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatannya apa? Kita mulai KBM. KBM itu pembelajaran. Kalau belajar berarti 1. Apa? Kalau saya menjelaskan, kalian mendengarkan. Selain mendengarkan, memperhatikan. Mendengarkan tak warung ini? Nah, berarti nyantol enggak? Enggak. Oke, berarti 1 mendengarkan, 2 memperhatikan. Yang ketiga, kalau ada tugas dikerjakan. Kalau kalian sudah diskusi, temannya berdiskusi bagaimana? Yang 1 diskusi, yang 2 diskusi, yang lainnya bagaimana? Ikut berdiskusi. Kalau ada soal yang mengerjakan 1 atau 2 anak? Oh semua anggota kelompok. Berarti harus 1 kerja sama. 1, 2, 3. Yang keempat harus saling kerja sama. Terus kalau nanti sudah selesai diskusi, terus kalian harus kalian sudah mendapatkan hasil, kalian presentasi. Kalau presentasi berarti bagaimana? Harus ada yang maju ke depan. Nek temennya kelompok lain maju ke depan, berarti kalian harus memperhatikan. Kalau ditanya, menjawab. Kalau ada yang tidak jelas, bertanya. Nah itu guys, jadi kita sepakati. Nah sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kalian sudah saya minta untuk membaca sekilas. Nah coba kita atau saya akan tes uji kemampuan awal kalian dulu. Namanya pre-test, atau tes formatif 1. Silakan. Itu nanti yang jauh telinga bukan nomor 6 tetapi nomor 7. Itu salah. Nanti biar lebih cepat, waktunya hanya 5 menit, 3 menit cukup langsung ditulis nomornya, tidak usah ditulis namanya. Silakan. Cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nomornya saja, tidak usah pakai namanya.
Dari yang sudah kalian kerjakan, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1, Devan mana Devan? Ya, nanti kelompoknya Devan, nanti ke depan sini ya, ke depan sini, ya, ke depan sini. Nanti kalian, ya, yang kelompok 1 nanti saya minta ke depan. Nanti untuk pembelajaran menggunakan video atau menggunakan PowerPoint. Nah, oh ya, sebentar. Sebelum saya lanjutkan, nanti kita akan mempelajari tentang apa tadi? Bagian-bagian telinga. Jadi tujuannya adalah 1, mempelajari bagian-bagian telinga. Yang kedua, mempelajari fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Nah, nanti itu yang akan kalian pelajari. Ya. Jadi nanti yang kelompok pertama, kelompoknya Devan, nanti mempelajarinya melalui PowerPoint, video pembelajaran yang ada di komputer. Nah, terus nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti kalian tuangkan lewat apa? Tulisan atau PowerPoint atau Word, silakan berkreasi, dituangkan lewat media komputer. Terus nanti kelompok yang kedua, di situ sudah saya sediakan bagian-bagian telinga melalui model dari bagian telinga tersebut. Model itu adalah gambaran dari telinga sesungguhnya. Di situ sudah ada. Nah, nanti dari model tersebut kalian kaitkan atau kalian hubungkan dengan materi yang ada di buku, ya, atau dari buku maupun dari LKS yang sudah ada. Oke. Terus nanti kelompok ketiga, nanti saya berikan materi berupa ini, oke. Jadi materinya berupa ini buku, ya, atau berupa lembar kerja, lembar bacaan, ya. Dari berupa bacaan nanti juga sama. Oke, dikerjakan, nanti hasilnya dituangkan dan kemudian dipresentasikan ke depan. Oke, silakan kelompok 1 di depan ini, ya. Kelompok 2 bisa di sini. Kelompoknya Noviana mana? Ya, di sini ya. Terus kelompok 3 di sini. Silakan. Ya, silakan kamu browsing, gunakan media ini secara maksimal untuk mencari tentang apa? Bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Setelah itu hasilnya kamu tuangkan dalam bentuk PowerPoint, ya. Ya, silakan. Ini nanti tugas kalian 1, mengamati bagian-bagian telinga. Ini telinga bagian luar atau kelihatan. Nah, ini kalian buka. Nah, di sini ada bagian telinga bagian dalam. Ya, diamati, kemudian dilihat buku LKS-nya, dibaca, literasi. Sudah, kalau sudah dituangkan dalam bentuk gambar. Ditulis bagian-bagian telinga, digambar beserta fungsinya. Gambar lagi ya. Ini silakan dibaca.
mempelajari terus satu dua tok ya, dua tok ya. Di sini satu dua tiga, di sini satu dua tiga empat. Nah, wes banget ini. Ada spidol nggak? Mulai aja korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya akan mempresentasikan bagian-bagian telinga. Siap. Yang pertama adalah telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 4 bagian, yaitu saluran eustasius, rumah sikut, saluran penapiran, dan saraf. Terus telinga bagian bawah yaitu telinga tengah. Bagiannya terdiri 2 bagian yaitu tulang pendengar dan gendang telinga. Terus yang ketiga telinga luas terdiri dari bagian 2 yaitu telinga, daun telinga, dan gendang telinga. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga, baik dengan media komputer, PowerPoint, kemudian video, kemudian media dari teks, atau bacaan. Yang ketiga media dari model telinga itu sendiri. Nah, dari sini apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan tadi? Yuk, silakan. Ada yang mau menjawab. Kesimpulannya apa tadi? Bagian-bagian telinga terdiri dari berapa bagian tadi? Kalau ada pretest, sekarang ada post-test. Oke, post-test untuk menentukan sejauh mana kalian sudah mempelajari pada bab ini. 1. Silakan dikerjakan. Tinggal menulis nama dan menghubungkan, oke? Menulis nama dan menghubungkan. Kalian tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian telinga, oke? Sudah selesai, sudah presentasi, semuanya hasilnya baik. Aplaus, tepuk tangan untuk kalian. Oke, nah sekarang dari pembelajaran tadi apa yang kalian menurut kalian itu menarik? Yang menarik. Oh, misalnya Bu, saya belum pernah pakai komputer belajarnya. Oh, ayo siapa yang mewakili? Ayo Mas, Devan dulu ya Devan. Assalamualaikum, selamat siang Bunur. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Eko. Oke. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Pak Eko. Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bunur. Akan menindaklanjuti kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan pada saat Bunur melaksanakan pembelajaran bagi siswa kelas 8C kemarin ya. Oke. Sebelumnya mungkin kursinya belum nyaman. Oke, baik. Kemarin Bu Nur sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kalau sesuai RPP yang Bu Nur serahkan ke saya itu adalah tentang bagian-bagian telinga. Betul. Oke, baik. Dan kemarin dalam proses pembelajaran Bu Nur juga sudah melaksanakan
keterangan sesuai dengan hasil percakapan praobservasi, yaitu pengembangan KSE dan strategi diferensiasi. Oke. Jadi tujuan kita bincang-bincang pada siang hari ini bahwa saya ingin mendapatkan informasi lah dari Bu Nur bagaimana ketercapaian dari kegiatan pengembangan KSE dan strategi berdiferensiasi yang kemarin sudah dipraktekkan di dalam proses pembelajaran. Baik. Dari kegiatan kemarin, kira-kira hal apa yang menarik dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Yang menarik Pak Eko yang pertama yaitu tentang KSE. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ada dari guru tidak ada yang namanya untuk menggali tentang kesadaran diri siswa, tidak ada yang namanya kesadaran emosional itu tidak diperhatikan. Jadi guru hanya menuntut jadi saya ngajar materi ini kamu sudah paham atau belum, ya seperti itu. Kemudian tetap memperhatikan proses dan hasil, tapi tidak memperhatikan tentang kesadaran emosi anak. Nah itu yang menarik Pak Eko. Jadi sekarang sudah mulai ditimbulkan kesadaran diri, manajemen diri, dan anak untuk lebih menghargai pendapat orang lain, kemudian berkolaborasi dan seterusnya. Nah itu yang menarik. Kalau perasaan Bu Nur bagaimana setelah siswa itu mengenal KSE? Ya, apakah merasa semakin nyaman, Bu Nurnya mengajar atau bagaimana? Iya, menurut saya juga semakin nyaman ya Pak Eko, karena anak sudah mulai bisa menghargai orang lain, jadi tidak semaunya sendiri. Kemudian anak bisa lebih istilahnya sensitivitasnya mulai berkembang gitu. Jadi tidak usah anak itu diperingatkan dan seterusnya, itu sudah mulai ada rasa untuk menghargai orang lain, kemudian ada menghargai pendapat orang lain. Nah itu kita tidak perlu bersuara keras nih. Jadi dengan disindir atau bagaimana itu anak sudah mulai paham. Gitu. Kalau yang kaitannya dengan diferensiasi Bu Nur, kemarin saya lihat kan Bu Nur memakai berbagai media, kemudian untuk proses istilahnya siswa mengerjakan hasilnya di akhir itu juga ada yang pakai PPT kemarin, kalau saya lihat juga ada yang pakai papan plano dan seterusnya. Itu bagaimana Bu Nur? Dengan diferensiasi ya Pak Eko, itu bisa anak mengembangkan potensi atau minat anak itu Jadi kemarin sempat saya tanya anak yang lebih suka belajarnya dengan apa gitu. Ternyata anak ada yang suka, saya lebih suka dengan model. Jadi seperti telinga, kalau kita kan tidak bisa lihat telinganya bagian dalam, nah itu pakai model. Ada yang suka pakai model seperti itu, ada yang suka pakai modul, jadi lebih tertarik dengan tulisan, bacaan. Terus ada yang suka explore sendiri, nyari-nyari dari sumber internet, video dan seterusnya. Nah itu kita kembangkan. Jadi ada 3 konten kemarin ada yang pakai modul, kemudian yang kedua pakai PPT, kemudian bisa anak explore mencari video dari YouTube, kemudian yang ketiga pakai model model telinga yang ada di lab itu. Itu yang kita kembangkan Pak Eko. Dari kegiatan yang dilaksanakan siswa kemarin itu, kalau menurut pengamatan Bu Nur, ada yang pakai model, ada yang pakai modul, ada yang pakai video. Itu kira-kira kegiatan-kegiatan itu apa juga memang sudah betul-betul bisa memenuhi kebutuhan belajarnya anak? Kalau menurut pengamatan Bu Nur ini? Menurut saya sudah ya Pak. Jadi menurut minat mereka atau gaya belajar mereka sudah. Cuma memang ada sedikit kelemahan karena memang hanya dibagi jadi 3 kelompok, memang agak ramai seperti itu. Jadi kedepannya mungkin untuk pembagian kelompoknya bisa lebih besar, lebih dipersempit seperti itu. Baik.
kemarin juga dari hasil observasi Bu Nur juga demikian mendampingi setiap kelompok. Nah pada saat pendampingan kelompok itu mungkin adakah kendalanya Bu Nur dalam proses pendampingannya itu? Karena kan memang tadi kelompoknya kan besar, kadang-kadang kalau ke kelompok satu, kelompok yang lain ada Iya, gitu gimana? iya seperti itu memang Pak Eko. Jadi namanya anak usia kritis nih kelas 8. Jadi misalkan kendalanya seperti itu karena kelompok besar dan alatnya cuma satu, nggak otomatis satu kelompok satu. Jadi paling hanya 3 atau anak yang misalkan kalau memperhatikan video banyak yang memperhatikan, dan ketika yang sudah selesai itu diskusi, kemudian diskusi untuk hasil membuat PPT dan seterusnya, kemudian menggambar peta konsep. Nah itu paling yang kerja kan 2 atau 3 anak. Nah yang lainnya itu bukannya memperhatikan atau biasanya kan kerja sendiri. Nah itu Pak ya, nanti jadi memang betul kelompoknya harus dipersempit nih. Berarti mungkin rencana aksinya untuk ke depan dengan istilahnya lebih memperbanyak pembagian kelompoknya ya. Jadi kalau 32 ya benar ya. Dibagi 3 kan berarti 10 sampai 11. Makanya mungkin pengendaliannya agak susah ya. Mungkin nanti bisa dibagi 6 ya Pak Eko. Oh iya, berarti kalau dibagi 6 tuh berarti sekitar 5 sama 6 ya. 5 sampai 6. Nah, itu kira-kira kalau dipersempit. Nah, nanti rencananya kan membagi menjadi 6 kelompok. Itu mungkin kalau dalam bayangan Bu Nur itu kira-kira apakah masih akan terjadi tadi kondisi siswa ramai tadi mungkin masih terjadi atau tidak, atau mungkin siswa masih melanjutkan temannya atau tidak dengan 6 orang? Iya namanya anak-anak usia segitu ya Pak, untuk bermain dan seterusnya itu sangat mungkin terjadi. Cuma untuk presentasinya lebih kecil gitu untuk Gojek ya. Kalau kemarin presentasi Gojeknya 40%, nah bisa diperkecil jadi 10 atau 5% gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kegiatan observasi kemarin di beberapa catatan yang mungkin saya dapatkan bahwa kemarin pembelajarannya terlaksana dengan baik ya, lepas dari ya anak-anak ya seperti itu ya. Kemudian untuk diferensiasinya juga sudah mencakup di mana kemarin juga ada konten, kemudian ya tadi seperti ada modul, ada model, ada video, kemudian di prosesnya juga mereka menuangkan hasilnya, ada yang peta konsep dan seterusnya. Di produk mereka ada yang presentasi menggunakan PPT, ada yang dengan main-main. Kemudian untuk KSE-nya juga istilahnya sudah terintegrasi ya dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin kelihatannya Bu Nur ada ice breaking-nya juga nih. Pakai apa? Tepuk apa? Oh iya, tepuk kemarin ya. Ya. Jadi mungkin dengan kondisi-kondisi seperti itu mungkin siswa akan terasa lebih nyaman ya. Kemudian juga ada kemarin kalau tidak salah juga ada kesepakatan kelas Iya, Pak. Kalau kesepakatan kelasnya kemarin juga sudah akhirnya terlaksana juga nih. Iya. Sudah terlaksana. Jadi ketika ada yang menyampaikan, anak-anak berusaha untuk tenang. Oh iya, baik. Kemudian juga kemarin ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, kemudian ada diskusi. Kalau dari semua proses yang kemarin sudah dijalani, kaitannya dengan hasil Bu Nur, kan ini pembelajaran ya, bagaimanapun juga kan mau tidak mau ada orientasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau dari kegiatan kemarin kira-kira untuk tujuan pembelajarannya apakah bisa tercapai ataukah bagaimana kondisinya? Iya, menurut saya sudah tercapai Pak. Iya, sudah tercapai lebih dari yang kemarin itu. Kalau di persentase ketercapaiannya? Ya 70% lah. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti dengan aksi untuk mempersempit jumlah anggota kelompok mungkin bisa lebih optimal ya. Kemudian mungkin adakah hal-hal yang menurut Bu Nur perlu diperbaiki selain kelompok tadi, selain kelompok mungkin apa itu, apakah kontennya ataukah gimana nya, ataukah model diferensiasinya atau gimana? Iya mungkin bisa Pak dengan yang pertama kontennya nanti bisa
karena dibagi tadi kan hanya 3 nggih. Nah, nanti dibagi 6 kelompok, nanti kontennya yang ditambah. Oh, berarti kan nggih, ada itu 6 konten itu nggih, ya ada 6 konten nanti. Nah, itu kemudian nanti mungkin ditambah ice breaking-nya Oh, nggih. gitu. Oke. Jadi Biar SPP-nya anak tidak di lebih, awal gitu ya. ya tidak hanya di awal bisa. Kemarin kan di awal akhir, Iya. tapi di pertengahan juga Oh, bisa iya. gitu. Nah, Jadi mungkin kemudian ketika ditambah hilang fokus game gitu ya Pak Oh, ya. iya. Nggih, nanti Iya. ditambah game biar lebih menarik. Iya. Oke, baik. Iya. Jadi itu nggih. Kemudian untuk rencana tindak lanjut Bu Nur setelah kemarin bisa mempraktekkan ada KSE-nya, ada diferensiasinya ya, selain dari tadi memperbanyak konten, kemudian juga membentuk kelompok, mungkin adakah rencana untuk membagikannya dengan mungkin rekan-rekan yang lain, karena itu kan praktek yang baik Bu Nur. Saya lihat kan praktek yang baik gitu. Jadi Pak, untuk nggih Pak, imbasnya Pak. Ya, istilahnya pengimbasannya Pengimbasan nggih. Ya bisa Pak, tapi sementara ini mungkin bisa imbaskan ke guru satu mapel dulu. Oh, gitu. Iya. Karena kan sesama mapel nggih. Nah, insya Allah nanti tetap pengimbasan ke guru yang lain, cuma sesama mapel terlebih dahulu nggih Pak. Kira-kira kalau nanti mau istilahnya mempraktekkan kembali yang tadi ada kelompoknya dipersempit, kemudian memperbanyak konten, itu adakah rencana untuk dilaksanakan itu kapan gitu benar? Ya karena ini sudah apakah dalam waktu berarti dekat gitu? Mungkin di tahun ajaran baru Oh, ya gitu. Pak. Oh, gitu. Iya. Mungkin di tahun ajaran baru karena apa? Nggih, sudah sempit waktunya nggih, sudah mau PAT nggih, ya. Itu mungkin di tahun ajaran baru berikut evaluasi. Oh, gitu. Evaluasi dan persiapannya lebih matang. Alhamdulillah. Benar sudah memberikan gambaran, saya sudah mendapatkan apa ya istilahnya ketercapaian dari tujuan pembelajarannya, kemudian kemarin teramati juga pengembangan KSE-nya, dan nanti mungkin kita akan berkolaborasi lagi di tahun pelajaran yang akan datang untuk merefleksi ya, mempraktekkan hasil refleksi kita hari ini, yaitu ada kelompok yang semakin dikurangi jumlahnya, kemudian ada konten yang semakin diperbanyak, kemudian mungkin tadi melibatkan rekan sejawat dengan pengimbasan terlebih dahulu, siapa tahu nanti mereka juga bisa membantu prosesnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses di pembelajaran, dan juga ini kan ceritanya juga bergerak ya, mudah-mudahan nanti lolos untuk tahap berikutnya. Terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.